Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renal Anugrah Saputra, NPM 221000095. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi. Distribusi term subjek dan predikat dikatakan tertebar atau terdistribusi apabila ia melingkupi seluruh denotasinya dan disebut tidak tertebar apabila ia hanya menyebut sebagian denotasinya. Untuk penyebaran subjek dan predikatnya, untuk proposisi A, subjeknya itu tertebar, sedangkan predikatnya tidak tertebar. Sedangkan untuk proposisi I, subjeknya tidak tertebar, dan predikat juga tidak tertebar. Untuk proposisi E, subjeknya tertebar, dan predikat juga sama-sama tertebar. Untuk proposisi O, subjeknya tidak tertebar, sedangkan predikatnya tertebar. Berikutnya, contoh distribusi menggunakan diagram Venn. Pada proposisi A biasanya memiliki dua diagram. Yang pertama yaitu subjek dan predikatnya atau S dan P-nya sama-sama terdistribusi. Contohnya, semua yang bernafas adalah ciptaan Tuhan. Di sini terlihat bahwa semua yang bernafas melingkupi semua yang bernafas, mau itu hewan, tumbuhan, manusia sekalipun. Berarti term subjek di sini tertebar, sedangkan untuk ciptaan Tuhan atau predikatnya sama-sama tertebar karena mencakup semua ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Maka predikat tersebut tertebar atau terdistribusi. Selanjutnya, diagram yang kedua masih sama yaitu proposisi A. Namun, pada diagram ini denotasi predikat lebih luas daripada denotasi subjeknya atau S. Contohnya, semua mahasiswa adalah manusia. Dalam contoh tersebut, term subjek yaitu semua mahasiswa berarti mencakup semua mahasiswa tanpa terkecuali. Berarti term subjek di sini mengalami distribusi atau terdistribusi. Sedangkan untuk manusia, untuk predikatnya sendiri, itu hanya menyebutkan manusia saja atau sebagian, tidak menyebutkan semua manusia, tidak menyebutkan supir, dosen, dan lain-lain. Maka di sini predikatnya tidak tertebar. Selanjutnya, pada proposisi I, yaitu diagram yang ketiga, pada diagram ini, denotasi subjek atau S sebagian tercangkup dalam denotasi predikat atau P. Contoh, sebagian orang adalah malas. Di sini, term subjeknya tidak tertebar karena hanya menyebutkan sebagian saja. Sedangkan untuk term predikatnya malas, itu hanya mencangkup sebagian orang yang malas saja. Tidak semua orang malas. Jadi, tidak tertebar. Jadi, untuk term subjek dan term predikatnya sama-sama tidak tertebar atau tidak terdistribusi untuk proposisi I. Selanjutnya, untuk proposisi E dan diagram keempat ini, pada diagram ini, denotasi subjek atau S dan denotasi predikat atau P tidak berkaitan secara keseluruhan. Contoh, semua kucing bukan mawar. Dalam term subjek, semua kucing berarti semua kucing, hal yang mencakup kucing tanpa terkecuali. Berarti di sini si kucingnya tersebut tertebar atau terdistribusi. Jadi subjeknya tersebut terdistribusi. Sedangkan untuk mawar, di sini menyebutkan mawar berarti mencakup semua mawar tanpa terkecuali. Di sini sama-sama terdistribusi. Maka untuk proposisi E, subjek dan predikatnya sama-sama terdistribusi. Untuk diagram kelima dan proposisi O ini, pada diagram ini, denotasi subjek atau S tidak tercangkup dalam denotasi predikat atau P. Contohnya, sebagian pejabat tidak jujur. Di sini jelas term subjek tidak tertebar karena mencakup sebagian pejabat saja, tidak semuanya. Untuk term predikat, di sini dijelaskan bahwa dalam term subjek sebagian pejabat tidak jujur, berarti ini dikecualikan dari orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur tersebut mencakup semua orang yang jujur. Berarti di sini term predikatnya tertebar atau terdistribusi. Pengertian oposisi. Oposisi ialah pembenaran dan penyangkalan terhadap yang sama. Jadi terdapat pertentangan. Kalau yang satu mengakui yang lain menyangkal tentang hal yang sama. Di dalam oposisi terdapat traditional square of opposition, yaitu terdiri dari contrary, subcontrary, kontradiksi, dan yang terakhir yaitu subaltern. Pengertian dari contrary yaitu proposisi A dan E.
Jika premis benar dan kesimpulan salah, maka dinyatakan benar. Hasil tersebut adalah pasti dan terdistribusi. Keduanya salah, ada kemungkinan. Untuk subkontrari, yaitu terdiri dari proposisi I dan O. Jika premis salah, maka kesimpulan pasti benar. Jika premis benar, maka kesimpulan pasti doubtful atau tidak diketahui. Keduanya benar, mungkin, tetapi tidak mungkin salah keduanya. Yang ketiga yaitu kontradiksi, terdiri dari proposisi A dan O, E dan I. Jika premis benar, maka kesimpulan salah. Tidak mungkin keduanya salah, tidak mungkin keduanya benar. Yang terakhir yaitu subaltern, terdiri dari proposisi A dan I, E dan O. Jika universal benar, maka partikular pasti benar. Jika universal salah, maka partikular belum tentu salah atau doubtful. Jika partikular benar, maka yang universal mungkin benar, mungkin juga salah atau doubtful. Jika partikular salah, yang universal pasti salah. Selanjutnya kontrari. Contoh kontrari, jika semua dosen adalah disenangi adalah benar, maka semua dosen tidak disenangi adalah pasti salah. Karena di dalam premis sudah diketahui semua dosen tanpa terkecuali adalah disenangi. Maka pada kesimpulan, semua dosen tidak disenangi pasti salah. Karena sudah diketahui semua dosen tersebut adalah disenangi. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu subkontari. Jika sebagian mahasiswa adalah jujur adalah benar, maka sebagian mahasiswa tidak jujur adalah doubtful. Pada proposisi A, di sini disebutkan bahwa sebagian mahasiswa adalah jujur. Berarti kita hanya mengetahui sebagian dari mahasiswa tersebut, tidak semuanya kita ketahui. Maka untuk kesimpulannya sendiri, kita tidak bisa ketahui atau doubtful. Selanjutnya subaltern. Untuk contohnya, jika semua manusia adalah mahasiswa adalah benar, maka sebagian mahasiswa adalah manusia adalah pasti benar. Karena di sini disebutkan bahwa semua manusia adalah mahasiswa. Berarti di sini sudah diketahui dan sudah valid. Maka jawabannya pasti benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontradiksi. Contohnya, jika semua kucing adalah lucu adalah benar, maka sebagian kucing tidak lucu adalah pasti salah. Karena dalam premis sudah disebutkan bahwa semua kucing itu adalah lucu dan pernyataan tersebut adalah benar atau valid. Jadi kesimpulannya sebagian kucing tidak lucu adalah salah. Baik, pengertian untuk silogisme sendiri adalah bentuk penyimpulan tidak langsung. Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil sintetis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Struktur silogisme yaitu 1. Adanya premis mayor, yang kedua premis minor, dan konklusi. Nah, konklusi terdiri dari premis minor atau S dan premis mayor atau P. 8 hukum silogisme. Yang pertama, apabila dalam satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Contoh, semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan, maka konklusinya sebagian makanan tidak halal dimakan. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan juga harus negatif. Contoh, semua korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat adalah korupsi, maka konklusinya sebagian pejabat tidak disenangi. Yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah diambil kesimpulan. Contoh, beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus, maka banyak cendekiawan tidak jujur. Selanjutnya yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Yang kelima, paling tidak salah satu dari term penengah harus mencangkup atau terdistribusi. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Selanjutnya yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor.
Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain. Yang kedelapan, yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, term middle. Nah, apabila terdiri dari sebuah tema, tidak bisa diturunkan kesimpulan atau konklusi. Begitu pula bila terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term. Selanjutnya, figur-figur dalam silogisme. Figur pertama, medium menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat pada premis minor. Nah, untuk lambangnya sendiri seperti ini. Bentuk figurnya yaitu AAA atau AAAI atau AII, EAO atau EIO atau EAE. Nah, untuk figur kedua, medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun pada premis minor. Lambangnya yaitu seperti ini. Nah, untuk bentuknya EAE atau EAO, AEE atau AEO, dan IEO, serta AOO. Nah, selanjutnya untuk figur 3, medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Untuk lambangnya seperti yang di PPT sendiri. Nah, untuk bentuk figurnya yaitu AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO. Untuk selanjutnya untuk figur 4, medium menjadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Lambangnya seperti ini. Nah, bentuk figurnya yaitu AAI, AAE, AEO, IAI, EAO, dan EIO. Baik, ini merupakan contoh dari figur 1 di mana bentuknya seperti ini. Kita akan membuat premisnya terlebih dahulu. Semua mahasiswa adalah manusia. Ini merupakan proposisi A. Kemudian premis yang bawahnya kita menggunakan partikular, di mana sebagian anak muda adalah mahasiswa. Ini merupakan proposisi I. Setelah ini kita rinci terlebih dahulu bagian-bagian mananya. Untuk semua itu quantifier atau key, dan untuk mahasiswa merupakan term subjek, sedangkan adalah merupakan kopula. Nah, untuk manusia sendiri merupakan TP atau term predikat. Kita sama dengan yang bawah. Sebagian merupakan quantifier, anak muda merupakan term subjek, adalah merupakan kopula, dan mahasiswa merupakan term predikat. Untuk sudah ini kita akan mencari middle term. Middle term itu kita lihat dari kesamaan kata, oh ini mahasiswa dengan mahasiswa, berarti kita ganti atau kita coret. Ini menjadi middle term, M saja, M kecil. Ini middle term sama. Nah, begini kita akan mencari term mayor. Term mayor berada di premis mayor dan term minor berada di premis minor. Ini yang atas, maaf. Ini adalah premis mayor. Yang bawah merupakan premis minor. Nah, begini kan gampang. Kita tinggal ini cari di mana letak term mayor. Berarti pasti ada di sini. Nah, term mayor tuh merupakan manusia. Kita ganti menggunakan S. Nah, tandanya S ya kalau term mayor itu sendiri. Ini juga kita ganti buat term minor. Ini menjadi P simbolnya. Begini, kita akan buat kesimpulan. Ini namanya konklusi atau kesimpulan. Kita turunkan semua
Di sini kan semua, ini sebagian. Menurut hukum silogisme, jika ada salah satu partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Maka di sini kita tulis sebagian. Nah, kita tulis dulu si term minornya. Berarti kita tulis sebagian manusia, ini kopulanya kan sama-sama positif, berarti kita turunkan lagi adalah, kita turunkan term minornya adalah anak muda. Jadi seperti itu. Ini merupakan proposisi I. Nah, kita tulis figur. Maaf. Kita tulis mood lebih dulu. Mood. Untuk punya, kita tulis proposisinya A strip I strip I. Untuk figurnya yaitu figur 1. Nah, untuk hukum silogismenya kita ketahui bahwa jika ada salah satu partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Nah, di atas sudah memenuhi. Ini kan semua sebagian, kesimpulannya sebagian juga. Nah, yang kedua, dalam contoh ini sudah terdapat 3 term, di mana terdapat 4 term mayor, term minor, dan middle term. Lihat ya, ini kan term mayor, ini term minor. Nah, ini juga terdapat middle term, berarti sudah memenuhi. Dan itu pada kesimpulan kita di dalam hukum silogisme, salah satu setidaknya middle term harus terdistribusi di dalam kesimpulan. Nah, ini kan sudah terdistribusi, di dalam kesimpulan tidak dimasukkan, berarti middle term terdistribusi. Ini untuk contoh 1 ya, untuk contoh dari figur 1. Baik, ini merupakan contoh dari figur 2. Untuk bentuk figur 2 seperti ini. Contoh premisnya yaitu kita akan menggunakan proposisi E, dimana semua kucing tidak berbulu. Ini merupakan proposisi E. Untuk bawahnya, sebagian yang lucu adalah berbulu, merupakan proposisi I. Kemudian kita rinci. Yang atas merupakan premis mayor, sedangkan yang bawah merupakan premis minor. Nah, kita rinci lagi. Semua merupakan quantifier atau key. Kucing merupakan TS atau term subject, sedangkan tidak merupakan kopula ya. Berbulu merupakan TP atau term predikat TP. Kita sebutnya TP. Ini juga sama. Sebagian merupakan quantifier atau key. Yang lucu merupakan TS atau term subject, adalah merupakan kopula, dan yang berbulu merupakan term predikat. Kita cari kata yang sama terlebih dahulu untuk menjadi middle term. Oh, ini berbulu, berarti kita ubah ini menjadi middle term, ini juga menjadi middle term. Nah, berbulu bukan middle term kan. Lalu kita cari term mayor sama term minornya. Term mayor, ingat, term mayor ada di premis mayor, dan term minor berada di premis minor. Jadi ini merupakan
P, dan yang lucu merupakan S. Nah, untuk kesimpulannya atau konklusi berarti ini kan partikular, berarti kesimpulan juga harus partikular. Jadi sebagian kita masukkan dulu P, maaf ya, S maksudnya. Bagian yang lucu ini kan kesimpulannya kopulanya ini ada negatif dan positif, hasilnya adalah negatif. Berarti sebagian yang lucu bukan kucing. Nah, ini menjadi proposisi O. Ya, maaf. Untuk moodnya E strip, I strip, O. Nah, untuk figurnya jelas ya, ini figur 2. Maaf. Untuk hukum silogismenya, nah sama kayak tadi. Kesimpulan, maaf, jika ada salah satu partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Ini di atas semua dan sebagian, kan yang premisnya itu kan universal, sedangkan premisnya partikular. Ini pada konklusi disebutkan bahwa ini merupakan partikular. Ya, benar-benar. Kemudian ini di dalam silogisme ini sudah terdiri dari 3 term, yaitu ini term mayor, ini term minor, dan ini middle term. Dan yang terakhir, middle termnya sudah terdistribusi. Baik, ini merupakan figur 3. Bentuk dari figur 3 seperti ini. Untuk contoh premisnya, semua sapi adalah melahirkan. Ini merupakan proposisi A. Contohnya, semua sapi semua sapi adalah memakan rumput. Dan ini juga sama A. Nah, kita rinci terlebih dahulu. Ini namanya premis mayor, yang bawah premis minor. Nah, kita rinci lagi, semua merupakan quantifier. Sapi merupakan term subjek, adalah merupakan kopula, dan melahirkan merupakan term predikat atau TP. Nah, ini sama yang bawahnya juga, semua merupakan key atau quantifier. Sapi merupakan term subjek atau TS, adalah merupakan sama kopula, memakan rumput merupakan term predikat TP. Nah, kita cari kata yang sama. Oh, ini sapi. Ini kita ubah menjadi middle term M middle term sama. Nah, kita cari term mayor. Berarti ini term mayornya, melahirkan. Kita tulis P, simbolnya kan P kalau term mayor. Nah, ini kita ubah lagi menjadi S atau premis minor. Nah, udah itu kita turunkan kesimpulan. Jadi, sebagian yang memakan rumput adalah melahirkan. Berarti ini premis
ini merupakan proposisi I. Oh, kenapa kan ini universal, mudah semua, tidak ada partikular, sedangkan ini di dalam keseimbangan ada partikular. Karena ini kan positif, ini juga dengan positif, maka kalau dalam figur 3 tidak mungkin semuanya A. Nah, jadi sesuai ketentuan ini merupakan A, pasti kesimpulan juga pasti I. Untuk moodnya ini A, strip I. Figurnya figur 11, figur 3. Baik, ini merupakan figur keempat sekaligus figur yang terakhir. Untuk bentuknya seperti ini. Kita buat kalimat yang terlebih dahulu. Semua anak baik tidak merokok. Ini merupakan premis E. Kita buat yang bawahnya. Tapi sebagian yang merokok adalah mahasiswa. Ini merupakan proposisi I ya. Sebelum kita membuat kesimpulannya, kita rinci dulu terlebih dahulu. Ini namanya premis mayor. Yang di atas premis mayor, yang di bawah premis minor. Nah, itu kita rinci lagi. Ini semua merupakan quantifier. Anak baik merupakan dalam subjek, tidak merupakan kopula, merokok merupakan term predikat, sama ya yang bawah juga. Sebagian merupakan quantifier, yang merokok merupakan term subjek, adalah merupakan kopula, dan mahasiswa merupakan term predikat. Nah, begini kita cari kata yang sama yang akan dijadikan middle term. Oh, ini merokok, kita ganti ini middle term, ini middle term. Nah, begitu kita cari term mayor di mana dan term minor di mana. Term mayor adanya di premis mayor dan term minor adanya di premis minor. Berarti ini P kita silakan, dan ini mahasiswa merupakan term minor. Yang ini kita ambil kesimpulan, kan ini terdapat partikular salah satunya, berarti kesimpulannya juga harus partikular. Jadi sebagian, masukkan dulu S-nya mahasiswa, ini positif, ini negatif sama positif, pasti hasilnya bakal negatif. Berarti sebagian mahasiswa, bukan masukkan si term mayornya, jadi anak baik. Nah, ini merupakan proposisi O. Untuk moodnya ini E strip I strip O. Nah, untuk figurnya ini figur 4. Nah, untuk hukum silogismenya di sini jelas ya. Jika ada satu partikular, maka kesimpulannya partikular juga. Sini termasuk ya. Nah, sini juga terdapat 3 term, yaitu term mayor, minor, dan middle. Nah, terus di sini juga si middle term terdistribusi di dalam konkursi atau tertebar. Pasal 512 KUHP nasional adalah ketentuan perundang-undangan. Merupakan proposisi A.
premis mayor. Nah, untuk premis minornya, sebagian pasal 512 KUHP nasional adalah mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal. Nah, ini merupakan posisi I. Maka kita rinci terlebih dahulu. Semua pasal ini merupakan quantifier. Pasal 512 KUHP nasional bukan TS atau term subjeknya. Ketentuan per ini adalah merupakan kopula, sedangkan ketentuan perundang-undangan merupakan TP. Nah, sama juga. Ini sebagian merupakan quantifier. Pasal 512 merupakan term subjek, adalah merupakan kopula, dan mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal dan TP. Nah, kita cari mana yang kalimat yang sama. Oh, ini pasal 512 KUHP nasional. Ini merupakan middle term. Middle term. Kita cari premis mayornya. Premis mayornya tentu saja ini. Berarti ini P dan ini S. Nah, maka untuk konklusinya sebagian kita masukkan yang term minornya mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal adalah ketentuan perundang-undangan. Nah, berarti ini adalah I. Untuk figurnya, figur 3.